Shalom anak-anak kelas 4, 5, dan 6 STK 4 Menabur. Bagaimana kabarnya hari ini? Misana percaya kalian semua dalam perlindungan Tuhan. Sehat di rumah, tetap semangat di rumah ya. Meskipun kita belajar, beraktivitas semuanya di rumah, tetap harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus melindungi kita semua beserta keluarga kita. Sebagai bentuk ucapan syukur STK 4 Menabur di hari ini, Senin 18 Mei 2020, kita akan mengadakan kebaktian secara online. Meskipun secara online, kita juga harus beribadah dengan bersungguh-sungguh. Beribadah dengan penuh semangat sebagai tanda ucapan syukur. Tuhan Yesus melindungi kita semua. Melindungi mama papa, melindungi adik kakak kita, melindungi keluarga besar kita. Oleh sebab itu, kita akan beribadah bersama-sama dan Misana mengajak kalian semua untuk bernyanyi bersama-sama lagu It's Good to See You Here Be With Me dengan bersemangat. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita minta penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Walaupun kami memiliki keterbatasan tempat dan jarak, tetapi kami mau bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kebaktian siswa online ini. Ya Tuhan, berkatilah acara ini agar dapat berjalan dengan baik. Jauhkanlah dari hambatan dan dari kuasa yang jahat. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua dicintainya, Tuhan
Teman-teman, kita akan membaca Mazmur pasal 9 ayat 2-3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Asriel membacakan Mazmur 9 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Peter Abednego. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan menyanyi lagu ini bersama-sama, diiringi oleh Amadeo kelas 4D beserta dengan keluarganya. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom adik-adik semua, gimana kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semuanya baik-baik adanya dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Peter dan saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu dan kami memohon pertolongan Roh Kudus daripada-Mu agar setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami boleh paham apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu bersyukur selalu. Saya akan terlebih dahulu membacakan ayat Alkitabnya dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, dengan tema bersyukur selalu, menurut adik-adik bersyukur itu gampang apa sulit sih? Kalau kita saat ini dalam situasi wabah COVID-19, kita dapat bertanya bagaimana kita bisa bersyukur dalam situasi ada begitu banyak penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiran saat ini
kita bisa saja takut terkena virus corona. Kemudian juga kita bisa merasa bosan dan jenuh di rumah terus, tidak bisa bermain, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa liburan, tidak bisa makan begitu banyak hal makanan yang enak. Kita bisa jenuh, bosan. Dalam keadaan seperti itu, kita dapat saja bertanya, bagaimana bisa bersyukur ya dalam situasi penderitaan seperti ini. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Paulus. Kita panggil dulu ya. Paulus, Paulus, Bapak Paulus. Nah, siapa yang memanggil-manggil nama saya? Halo, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Paulus. Halo Paulus. Halo. Paulus, boleh ceritakan kepada kami. Bapak Paulus kan mengatakan tadi di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, bersyukur senantiasa. Bersyukurlah dalam segala hal. Boleh diceritakan kepada kami? Iya. Waktu itu saya adalah orang yang jahat. Pada waktu itu saya suka menyakiti orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang saya tahu mengikut Tuhan Yesus, maka saya akan mengejarnya, menyiksanya, sampai menderita. Bahkan kalau perlu, dibunuh. Tetapi hingga suatu saat, dalam sebuah perjalanan, saya mengejar orang-orang Kristen yang mau ke Damsyik. Di tengah perjalanan, saya berjumpa dengan sebuah cahaya yang sangat terang sekali. Aduh, cahaya apa itu? Dan pada saat itu, kemudian mata saya menjadi tidak bisa melihat. Saya terjatuh. Dan dalam sinar yang begitu terang seperti itu, saya bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Aduh, engkau adalah Yesus? Iya. Engkau akan berjumpa dengan seseorang yang bernama Ananias. Dan di sanalah dia akan memulihkan, mencelikan mata kamu. Aduh, saat ini aku tidak bisa melihat. Tolong aku tidak bisa melihat. Ketika Paulus masih dalam keadaan buta, Ananias menjumpai Paulus. Ya, dan kemudian memegang matanya, memegang mata Paulus, dan kemudian mencelikannya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Hore, sekarang saya bisa melihat. Sekarang saya bisa melihat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Paulus berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ananias yang menolongnya, membutakan, mencelikan matanya. Aku sekarang mau bersyukur. Aku yang pernah buta, sekarang aku bisa melihat. Dan aku yang dulu berbuat jahat, sekarang Tuhan meminta aku untuk menyampaikan kabar baik. Aku akan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh keselamatan. Dan aku mau bersyukur karena Tuhan sudah sangat baik kepada aku. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi kisah Paulus. Jadi Paulus mau bersyukur di dalam dua hal. Pertama, dia dahulu adalah orang yang jahat, suka menyakiti orang Kristen, mengejar-ngejar orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan mau memilih Paulus untuk menjadi alatnya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, kepada banyak bangsa. Paulus yang dulu jahat diberikan kesempatan oleh Tuhan menjadi orang yang baik. Dan Paulus juga mau bersyukur karena dia yang pernah buta kemudian bisa melihat. Jadi adik-adik, Paulus mengucap syukur, mau bersyukur. Dikatakan tadi di sini di ayat di surat 1 Tesalonika, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal? Tentu ketika Paulus mengabarkan Injil, ada begitu banyak orang yang tidak senang kepada Paulus.
Paulus pun menderita banyak hal. Tetapi karena kasih yang sudah Paulus terima dalam kehidupannya, Tuhan yang sudah begitu baik, yang berkenan untuk mengampuni Paulus, dan kemudian Paulus menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga Paulus merasa Allah yang sudah begitu mengasihinya, Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihinya, memampukan Saulus untuk bersaksi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita dapat mengucap syukur, kita dapat bersyukur selalu ketika kita mengingat dua hal. Pertama, ada kasih Tuhan yang begitu besar mengasihi kita. Karena ada begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang memampukan kita bersyukur, adik-adik. Sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat, ya, Kidung Jemaat 439 mengatakan begini lagunya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa, letih dan lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ketika kita mengalami banyak penderitaan, tapi kalau kita bisa menghitung satu persatu berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kebaikan yang ada dalam kehidupan kita, adik-adik, kita bisa bersyukur, bahkan bersukacita. Kenapa? Karena kita menghitung satu persatu berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau belajar bersyukur, kita harus menghitung satu persatu berkat Tuhan. Apa yang berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita? Contohnya, nah, sekarang saya mau menunjukkan sesuatu kepada adik-adik. Nih, saya punya satu piring apa ini? Satu piring nasi. Apakah ada di antara adik-adik yang tidak bisa makan nasi? Tentu sampai sekarang adik-adik masih bisa makan nasi. Kalau adik-adik masih bisa makan nasi, artinya adik-adik masih dipelihara Tuhan, masih dikasihi Tuhan. Sedangkan dalam situasi seperti ini, ada begitu banyak orang yang sudah tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan, tidak punya uang, bahkan sampai tidak bisa untuk membeli makanan. Kalau adik-adik masih bisa makan, itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesehatan, itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau adik-adik masih punya orang tua, papa dan mama dalam keadaan sehat, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Sehingga kalau kita menghitung satu persatu berkat Tuhan, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur. Nah, sekarang kalau kita sudah menghitung satu persatu berkat Tuhan, Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita, bagaimana caranya bersyukur? Bersyukur dapat banyak bentuknya. Lewat perkataan terima kasih, lewat berdoa kepada Tuhan, bisa juga kemudian lewat memberikan persembahan pada saat kita ibadah, memuji Tuhan, dan juga kita bisa bersyukur dengan melakukan satu perbuatan baik setiap hari. Oleh karena itu, kalau kita mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan yang begitu mengasihi kita, ada begitu banyak hal yang kita juga bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan berbagai banyak cara. Adik-adik, saya ingin menutup dengan satu kisah. Ada seorang Amerika, seorang bule, dia kemudian bertugas di India, di New Delhi. Ketika si bule ini selesai mengerjakan tugasnya, dia akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan pesawat ke Inggris, ke London. Nah, si bule ini kemudian dia memesan taksi, ya, untuk bisa mengantarnya ke bandara. Ketika si bule ini masuk ke dalam taksi, dia mengatakan kepada supirnya, "Tolong antar saya segera ke bandara. Pesawat saya akan segera terbang. Tolong antar saya dengan cepat." Apa yang terjadi, adik-adik? Si supir taksi ini, dia kemudian berputar, dia lupa jalan, dia mengalami keterlambatan. Maka ketika mereka tiba di bandara, si bule ini, orang Amerika tadi, marah-marah kepada si supir taksi.
Lihat, itu pesawat saya udah mulai terbang. Dasar kamu supir taksi, supir taksi yang lama, lelet. Gara-gara kamu itu membuat saya terlambat naik pesawat dan pesawat saya sudah terbang. Supir taksi dimarah-marahi. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika pesawat itu udah naik dan terbang tinggi, tiba-tiba kemudian pesawat itu turun, jatuh. Dan kemudian pesawat itu mengalami kecelakaan, jatuh dan terbakar. Pesawat itu mengalami kecelakaan. Si bule tadi masih melihat pesawat itu jatuh tiba-tiba pada saat itu juga. Dan kemudian si bule ini mengatakan, saya bersyukur dan saya minta maaf kepada kamu Bapak Supir, karena kamu membuat saya terlambat. Itu menjadikan saya bersyukur masih bisa selamat sampai ini. Artinya dalam banyak hal, kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan di dalam penderitaan sekalipun, Tuhan yang menolong kita, membuat kita bisa merasakan ada begitu banyak hal yang baik. Dengan kita merasakan ada begitu banyak hal yang baik, itu yang memampukan kita bersyukur selalu. Kiranya adik-adik senantiasa dijaga Tuhan, dan hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Itu yang membuat kita bersyukur dan bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, pemerintah, dan orang-orang yang bekerja untuk negara kami. Berkati mereka agar bisa menangani situasi COVID ini dengan baik. Berkati juga para dokter, para medis, dan petugas kesehatan. Berkati agar mereka dapat merawat pasien COVID dengan baik. Jauhkan mereka dari penyakit tersebut. Berkati juga para masyarakat agar bisa melaksanakan social distancing, sering mencuci tangan, dan memakai masker, agar COVID-19 ini bisa segera berlalu. Berkati juga para guru yang mengajar dari rumah, beri mereka kekuatan agar bisa bekerja dengan baik. Berkati juga teman-teman kami yang juga belajar dari rumah, berkati agar semua kegiatan mereka di rumah bisa berjalan dengan baik. Berkati juga orang-orang kehilangan pekerjaan, berkati mereka agar tidak kekurangan dan agar bisa segera mendapatkan pekerjaan lagi. Berkati juga keluarga kami yang jauh dari kami, berikan mereka kesehatan selalu. Berkati juga orang-orang yang masih harus bekerja di luar rumah, berikan mereka kesehatan selalu dan berikan mereka kekuatan agar bisa bekerja dengan baik. Berkati kami semua ya Tuhan, lindungi kami semua dari penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat lagu pujian dengan judul Bersyukur Selalu. Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup
takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Tuhanlah yang juga menopang kami selanjutnya dalam aktivitas kami selanjutnya, agar kami senantiasa sehat. Kami bersyukur Tuhanlah yang menolong kami dan orang tua kami. Tuhan yang memberkati kami dalam segala belajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kini kami memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.